Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala al-mustafa wa ala ashabil akhyari syurafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Raya Baitul Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus jamaah subuh yang hadir pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya selalu bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita di pagi hari yang indah dan nyaman ini, dalam suasana yang begitu menenangkan hati, mudah-mudahan diri kita juga dalam kondisi tenang dan nyaman. Karena sebenarnya ketenangan dan kenyamanan itulah yang kita cari dalam kehidupan ini. Sehingga dengan begitu kita hidup di dunia ini bisa bahagia. Dan kebahagiaan di dunia itu dalam pandangan Islam adalah cerminan kebahagiaan di akhirat. Karena sebagai orang Islam itu ya harus bahagia. Kalau tidak bahagia, tidak bersyukur dengan nikmat Allah namanya. Allah begitu bangga, Allah begitu senang ketika hambanya itu senang karena diciptakan di dunia ini dalam kondisi yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Jadi jangan dianggap senang di dunia itu biasa-biasa saja, tidak. Senang di dunia itu cerminan kehidupan kita di akhirat. Karena konsep Islam itu ya harus senang, bukan sedih. Maka ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar, kan indah semuanya itu. Itulah orang mukmin dalam kehidupannya. Dan kita juga mau memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan. Maka Imam Ghazali mengatakan, "Asy-syukru huwa isti'malu ni'amillahi ta'ala 'ala ta'ati wa tawqir
'anil isti'malati biha 'ala ma'siyatih. Kata Imam Ghazali bahwa syukur itu adalah isti'malu ni'amillah ala ta'atih, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan. Kita yakin salat adalah satu ketaatan, kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Begitu juga kesehatan yang kita manfaatkan, yang Allah berikan kepada kita, ini juga merupakan bentuk kesyukuran kita. Ala ta'atih. Jadi nikmat yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wa tawqi 'anil isti'malati biha 'ala ma'siyatih, dan kita menjauhkan diri dari menggunakan nikmat itu untuk kemaksiatan kepada Allah. Maka semua apa yang dilakukan oleh orang muslim itu baik. Bahkan tidur itu juga sebenarnya yang pada prinsipnya hanya mubah atau boleh-boleh saja, tapi tidur itu pada hakikatnya ulama juga menyatakan bahwa tidur itu jadi wajib. Kenapa? Karena orang tidur itu adalah dia meninggalkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, sudah pasti. Sedangkan meninggalkan kemaksiatan itu wajib. Jadi perlu kita sadari bahwa jangan dianggap tidur itu hanya sekedar melepas lelah, sekedar ya istirahat. Enggak. Tidur itu bisa dihukumi wajib. Kenapa? Karena orang tidur itu bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan meninggalkan kemaksiatan itu adalah kewajiban. Makanya kalau mau tidur ya berdoa, sehingga tidurnya itu adalah bernilai ibadah. Makanya ada orang yang sholat di masjid dengan orang yang tidur, itu pahalanya banyak yang tidur daripada yang sholat. Dan bahkan setan itu takut menggoda orang yang tidur daripada menggoda orang sholat. Siapa kira-kira? Ya, karena kalau yang tidur tadi digoda, bangun, dia bisa membenarkan orang yang sholat tadi. Ini kalau kita perhatikan, dan jangan dianggap bahwa dunia ini sepele. Dunia ini biasa-biasa saja, beginilah, tidak ada artinya. Tidak. Dunia itu sangat penting. Dunia sangat prinsip. Kenapa? Ya, kalau banyak orang mengatakan dunia ini hanya permainan belaka, hanya begini-beginilah. Oh tidak. Kalau saya mengatakan tidak, dunia adalah sangat prinsip. Kenapa sangat prinsip? Loh, di dunia ini, hidup di dunia ini, gitu ya, itu akan menentukan nanti kita di akhirat. Coba. Hidup di dunia yang hanya beberapa lama ini, gitu ya, itu menjadi satu hal yang sangat menentukan nanti kita di akhirat. Maka di dunia ini harus mencari ridho Allah, harus mencari ridho Allah. Perlakuan yang kita lakukan harus mencari apa yang Allah ridho. Kita kepleset, ya nanti kita di akhirat ya berbahaya. Ya. Makanya jangan dianggap sepele dunia ini. Maka dunia mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tanaman yang kita tanam, yang nanti akan kita petik nanti di akhirat. Kan begitu kan? Berarti di akhirat itu adalah menentukan atau ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Jangan dianggap main-main di dunia ini. Sangat penting.
sangat penting. Waktu yang tidak lama kita manfaatkan untuk mencari keridhaan Allah. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu juga untuk mencari ridha Allah. Jangan mengandalkan ibadah yang kita lakukan itu untuk mengandalkan nanti minta surga. Coba kalau kita bayangkan, kita hidup di dunia ini berapa lama? Katakanlah kalau Pak Muslimlah sudah hampir 70 ya. Kalau Pak Zenawi ya sudah 70. Coba kalau kita bayangkan, kalau 70 tahun kita beribadah full saja, kira-kira gitu lah. Itu nanti di akhirat kok kita masuk surga cuma 70 tahun, kira-kira. Setelah itu kemana? Kalau memang mengandalkan ibadah kita yang di dunia ini. Jadi artinya di surga nanti ya kalau kita surga ya 70 tahun. Yang 50 tahun ya 50 tahun di surga. Setelah itu udah. Kalau memang kalian mengandalkan ibadah yang kalian lakukan di dunia ini. Coba. Maka ibadah yang kita lakukan itu mohon keridhaan Allah. Hanya fadlullah, hanya keridhaan Allah, hanya karunia Allah yang akan bisa nanti kita Allah berikan yang terbaik di akhirat. Maka sebenarnya kalau kita naikkan bahasanya, kajiannya itu, kalau orang sufi itu tidak peduli, saya itu memang butuh beribadah kepadamu ya Allah. Saya tidak ingin surga, saya tidak ingin neraka. Surga dan neraka itu kan makhlukmu ya Allah. Yang menentukan kan engkau ya Allah. Maka ada seorang ulama, seorang sufi, divonis dia masuk surga, masuk neraka. Tapi di neraka dia terus zikir, ya Hannanu ya Mannanu, ya Hannanu ya Mannanu, terus padahal di neraka. Kok akhirnya ditanya, kok kamu di neraka masih juga zikir kepada Allah? Ya enggak apa-apa, saya butuh kepada Allah, saya tidak peduli dengan neraka itu. Coba akhirnya diangkat, dimasukkan ke surga. Sebenarnya surga dan neraka itu hal yang kecil sebenarnya, karena itu adalah makhluk. Maka yang penting, yang urgen itu adalah keridhaan Allah, kefadlan Allah. Jadi ibadah ini sebenarnya itu adalah kebutuhan hamba Allah untuk ibadah. Jangan kita beribadah serajin ingin surga, nanti di surga tidak peduli lagi dengan Allah. Ya enggak seperti itu. Alangkah nistanya kita ini hanya sekedar ingin dapatkan surga. Jadi ibadah itu adalah hak, kebenaran, kebutuhan seorang hamba. Jangan dikit-dikit surga, ya Allah itu surga. Boleh, tapi jangan itu betul yang jadi tujuan. Ya. Jangan. Yang kita butuhkan adalah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridha, tidak ada masalah. Jadi kalau kita bayangkan 2 ditambah 3 itu ada 5. Umpama bapak saya tanya 2 ditambah 3, pasti juga bilang 5. Karena itu hak, itu kebenaran. Pencuri juga kalau ditanya 2 tambah 3, dia bilang 5.
tanpa harus disuap. Karena itu kebenaran. Seorang hamba menyembah Allah itu adalah hak, tanpa harus disuap dengan surga atau neraka. Masa mau beribadah pada Allah jangan nunggu harus dikasih surga? Coba kalau kita bayangkan, kita cerna. Padahal surga itu sebenarnya kan ringan kan? Seperti tadi habis ditanya tadi, la ilaha illallah itu mangqala akhir kalami la ilaha illallah khalisan mukhlisa dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir kalimahnya membaca kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisa, ikhlas, dakhala al-jannah, masuk surga. Coba dakhala al-jannah. Ringan sebenarnya kalau sekedar surga itu. Ringan. Dan itu adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Coba. Ya mungkin awal-awalnya kita nggak bisa ikhlas, tapi lama-lama pasti ada yang ikhlas. Awal-awalnya kita suruh sholat itu agak berat-berat. Lama-lama karena sudah rutin, ikhlas gitu. Ada yang ikhlas gitu. Ya memang begitu. Jangan tahu-tahu nanti, kamu sholat dari ikhlas, udah ada gunanya. Jangan begitu. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Sehingga kita bisa ikhlas. Maka dulu ada seorang ulama di Mekah. Itu punya anak perempuan yang cantik. Kemudian ada seorang bujang yang ganteng. Kemudian dipanggil, "Nak, sini kamu saya jadikan menantu. Tapi syaratnya kamu harus sholat jamaah 40 hari di shaf yang terdepan di Masjidil Haram." 40 hari shaf yang terdepan di Masjidil Haram. Ya karena memang dia orang sana. Awalnya Masya Allah, iya, enak ini, anaknya cantik kan? Anak seorang ulama lagi. Akhirnya dia lakukan itu. Terus lakukan setiap hari 10 hari, 15 hari. Hari berikutnya tidak ingat lagi apa yang direncanakan awal tadi. Tidak ada terpikir lagi. Akhirnya sampai hari yang ke-40 terus dilaksanakan habis dan selesai sampai ke-40. Di hari yang ke-40 sudah selesai, dipanggil, "Nah, kamu telah selesai melaksanakan syarat yang kami tentukan. Maka kamu sekarang saya nikahkan dengan anak saya." "Oh enggak mau saya. Kalau gara-gara sholat saya dikasih anak bapak." "Enggak. Sholat saya bukan karena anak bapak. Awalnya iya, dulu saya berpikir itu. Ternyata lama-lama saya tidak berpikir itu." Akhirnya dia menulis dengan seorang laki-laki tadi, "Ya, saya ingin punya menantu seperti kamu. Maulah."
akhirnya ulama tadi ngemis dengan dia. Akhirnya juga mau. Akhirnya mau. Tapi yang dibayangkan, yang perlu kita ambil manfaatnya adalah memang awalnya ya begitu gitu nah. Ibadah itu awalnya ya begitu. Oh, karena teman ya. Karena mungkin ya orang tua, karena tetangga. Ya enggak apa-apa gitu nah. Tapi lama-lama nanti Masya Allah, kalau tidak ke masjid ya, enggak enak. Kalau tidak jamaah ke masjid enggak nyaman ya. Kurang pas. Maka Rasulullah mengajarkan juga untuk jamaah. Salatul jama'ati khairum min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Bi 27 darajat. Dengan 27 derajat. Salat sendiri 1, berjamaah 27. Coba. Jamaah di rumah dengan jamaah di masjid, utama jamaah di masjid. Jamaah orangnya sedikit dengan jamaah orangnya banyak, utama jamaah yang orangnya banyak. Nah, maka di masjid raya jamaah yang banyak yang ngejar ke masjid raya karena ingin yang lebih utama. Nah, ingin yang lebih utama. Nah, ini. Maka begitu indahnya sholat dan begitu pentingnya sholat. Rasulullah itu pernah menghadiahi Anas itu dengan sholat. Nah, pada suatu saat Rasulullah berkunjung ke rumah Anas. Datang ke rumah Anas karena tetangganya. Anas itu anaknya Ummu Aiman. Jadi Rasulullah datang, Assalamualaikum ya Anas, kaifal hal? Bikhair alhamdulillah. Fadhal ijlis huna. Akhirnya dia duduk dan bicara ngobrol. Setelah ngobrol, minum-minum. Wahai Anas, saya ingin menghadiahi kamu yang begitu indah. Apa wahai Rasulullah? Rasulullah bertanya, aina mawdi'in tuhibbu an usalli fi? Aina mawdi'in tuhibbu an usalli fi? Di mana kira-kira? Di rumah kamu itu di mana tempat atau bagian yang engkau senang sholat, maka saya akan sholat di sana. Aina mawdi'in tuhibbu an usalli fi? Akhirnya Anas mengambil tikar yang sudah agak robek, karena itulah dia. Kemudian dibentangkan dan akhirnya akhirnya Rasulullah sholat di tempat itu. Masya Allah. Jadi sholat itu sebagai hadiah. Coba, dia sholat di tempat Anas itu sebagai hadiah. Artinya jangan dikira sholat itu begitu agung maknanya, begitu sangat penting. Jangan dianggap sepele aja. Tapi begitu penting sholat itu. Maka jangan kita nganggap sholat itu ya sudah rutinitas begitu saja, tidak ada membekas dalam hati, tidak ada apa ya yang bisa kita tingkatkan dalam pemahaman sholat. Jangan. Sholat itu begitu penting. Harus setiap hari kita resapi ya. Mulai dari maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, segala puji. Allah itu adalah terpuji. Kalau khobariyah misalnya, bukan sekedar saya memuji Allah, bukan hamidullah, bukan saya memuji Allah, tidak, tapi alhamdulillah, Allah itu sangat terpuji. Kan berbeda kan? Allah itu adalah zat yang terpuji dengan ketika saya mengucapkan saya memuji Allah. Berapa sih pujian saya yang bisa saya pujikan kepada Allah dengan Allah itu terpuji? Beda. Sama lah kira-kira kita mengatakan presiden itu adalah terhormat dengan kata-kata saya menghormati presiden. Ya kalau saya menghormati berapa sih? Kita bisa menghormati apa sih artinya kira-kira gitu? Kita bisa menghormati dia tidak terlalu berarti. Tapi saya menghormati, tapi presiden adalah terhormat. Berarti orang mengatakan semuanya itu adalah dia terhormat. Berbeda. Ini agung kata-kata atau kalimah-kalimah di dalam Fatihah itu begitu agung. Maka la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul kitab, maka harus dibaca itu. Dan kita harus memang selalu untuk berusaha bagaimana memahami Fatihah itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang perlu kita pahami di sini itu kalamullah gitu. Allah yang mengajarkan kita untuk membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Jangan kita memahami saya nak butuh menyembah Engkau ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan saya mohon pertolongan kepadamu. Bukan sekedar saya, tapi itu Allah mengajari kita. Nah, itu adalah kalamullah yang Allah berikan agar supaya kita mengucapkan seperti itu. Coba. Allah mengajari kita agar kita itu seperti itu mengatakannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kira-kira bayangannya kira-kira kita punya anak. Nah, ayah itu sangat senang kalau kamu salah itu nanti minta maaf kepada ayah. Jadi minta maafnya, ayah, saya tadi berbuat salah mungkin tidak menyenangkan hati ayah, maka saya mohon maaf pada ayah. Itu diajarkan kepada anaknya, kepada anak kita. Kemudian kita kok salah, kemudian kita ngomong dengan ayah seperti tadi, apa perasaan kita coba? Oh ya Allah, kira-kira begitu kan? Anak saya nurut. Bangganya sebagai orang tua kayak apa kira-kira? Begitu juga Allah bangga dengan apa yang kita baca itu. Allah yang mengajari itu. Yang kita paham adalah itu adalah kalamullah. Allah yang mengajari kita. Kemudian kita ucapkan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Allah begitu bahagia, Allah begitu bangga dengan hambanya yang mau seperti itu. Maka ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, Allah jawabnya. Jangan dianggap tidak ada jawab. Allah menjawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
abdi, hambaku memujiku. Coba Allah yang mengatakan seperti itu. Coba bangga katanya. Jadi ketika kita bayangkan seperti itu, Masya Allah, di dalam sholat maka betul-betul itu adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi jangan hanya sekedar rutinitas, tidak. Begitu lengkap di dalam surat Fatihah itu begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu Allah yang mengajari kita, yang supaya kita mengucapkan seperti itu. Kita mengucapkannya, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bangga Allah, bahagia Allah, senang terhadap hambanya itu. Mana siratul mustaqim itu? Maka siratul mustaqim kalau menurut Pak Quraisy Shihab, siratul mustaqim itu jalan yang luas dan lurus. Bukan jalan yang seperti apa katanya rambut dibelah 7 kecil-kecil. Enggak. Beliau menafsirkan siratal mustaqim adalah jalan yang luas dan lurus. Mudah kita lewat itu. Lah orang Islam kok, orang mukmin kok mau ke surga sulit? Tidak sulit, yakinlah tidak sulit. Harus percaya dan seyakin-yakinnya. Harus percaya dengan seyakin-yakinnya. Jalan yang lurus itu jalan yang luas dan lurus, jalan yang siratal mustaqim. Ya, jangan anak-anak ditakut-takuti jalan itu seperti rambut dibelah 7. Siapa yang bisa lewat situ? Orang sehebat apapun juga tertunggit di situ. Ini siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Ya kenapa bisa lebar, luas dan lurus? Ya karena kita sudah bangun, kita sudah Islam, kita sudah ibadah, kita sudah dikasih jalan. Jalannya itu mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu adalah jalan alladzina, orang-orang an'amta yang engkau beri nikmat. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Artinya kita disuruh mencontoh orang-orang yang Allah beri nikmat, yang Allah beri ilmu, yang Allah beri kemampuan untuk memahami aturan-aturan ajaran agama itu. Ikutilah itu. Nah, jangan sombong-sombong, ya saya sudah bisa menafsirkan Al-Quran sendiri. Tidak usah ikutin para ulama, tidak usah. Nah, itulah yang bohong, pembual itu. Saya tidak yakin sebatas mana sih kemampuan kita memahami ayat Al-Quran kalau tidak mengikuti apa yang para ulama sudah paham. Imam Syafi'i baru 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah bisa menulis kitab sebanyak. Kita apa? Kok tidak mau mengikuti ulama? Contoh, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana saya salat, kata Rasulullah. Bagaimana kita melihat Rasulullah salat? Enggak akan bisa melihat lah. Bagaimana cara melihat? Apa yang sahabat lakukan, apa yang tabi'in lakukan, apa yang tabi'in lakukan, apa yang para ulama lakukan, apa yang kebanyakan orang lakukan, orang Islam. Seperti itulah sholatnya. Yakinlah itu adalah sholat seperti yang Rasul lakukan.
Karena hadis saja ketika 40 orang meriwayatkan itu sudah hadis mutawatir. Ini yang melakukan sholat seperti yang kita lakukan itu berjuta-juta orang. Seperti itu saja. Maka kita yakin bahwa itu adalah sallu kama ra'aitumuni. Itulah sholat yang Rasul lakukan. Seperti itu betul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikuti jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maksudnya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau benci dan juga orang-orang yang sesat. Bukan itu. Karena banyak juga yang buat aneh-aneh itu, banyak juga. Tapi memang harus begitu. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang salah karena ada yang benar. Kan gitu kan? Tidak akan ada yang salah ketika tidak ada yang benar. Fa inna syai'a qad tu'rafu fa inna syai'a qad yu'rafu bididdi. Segala sesuatu itu qad yu'rafu, itu bisa dilihat bididdi karena kebalikannya ada. Ada baik karena ada jelek. Ada salah karena ada benar. Ada sakit karena ada sehat. Ada siang karena ada malam. Nah, ini tadi malam kan, sekarang udah nampak siang. Jadi begitu. Dan akan dirasakan ketika memang sudah tahu ada kebalikannya itu. Putih itu semakin nampak putih karena ada hitam. Tidak bisa kita mengatakan itu putih kalau tidak ada hitam. Jadi kebalikannya, orang merasakan duduk di masjid begitu nyaman. Itu ketika kita sudah merasakan ketika kita lagi ada di rumah sakit, di infus gitu. Pasti bayangannya alangkah nikmatnya orang itu bisa duduk di masjid dengan kondisi yang nyaman. Begitu gitu. Jadi fa inna syai'a qad yu'rafu bididdi. Segala sesuatu itu sebenarnya semakin bisa nampak ketika kita ketahui kebalikannya. Ini. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, karena memang untuk kita ini adalah dalam kehidupan kita berusaha untuk yang terbaik sehingga nanti kita hidup di sana itu juga Allah berikan yang terbaik. Jadi prinsipnya ibadah awalnya ya boleh, karena apa-apa juga boleh. Lama-lama nanti insya Allah ada yang ikhlas di situ, ada yang ikhlas. Dan itulah sebagai satu hal yang memang harus kita usahakan sehingga kita bisa ikhlas. Maka sedikit lagi, untuk kita memudahkan supaya kita ikhlas, itu konsepnya adalah kita berangkatnya adalah dari tidak ada. Ini ketahuitannya. Kita berangkatnya dari tidak ada, kemudian ada, itu juga tidak minta. Kemudian hidup, dan sekarang seperti sekarang ini. Kita bersyukur semuanya adalah karunia Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau ciptakan kami dalam kondisi seperti ini, sehat, nyaman,
bahagia, bisa ibadah kepada-Mu ya Allah. Pasti syukur aja yang ada dalam itu. Dari tidak ada, tidak punya apa-apa, kemudian ada, bisa berbuat, bisa bergerak, bisa kita seperti ini. Masya Allah. Pasti syukur ada. Tapi kalau berangkatnya adalah kamu kalau tidak saya bantu, tidak akan kamu seperti itu. Kalau bukan karena saya, tidak akan kamu seperti itu. Itulah ya dalam hadis dinyatakan bahwa amal yang diolok-olokkan itu menyakitin orang itu hilang pahalanya di situ. Oh, kita bisa bantu orang, janganlah itu adalah saya, tidak usah itu. Maka tangan kanan memberi, tangan kiri kayak tidak tahu. Itu maksudnya begitu. Ya sudah, itulah. Ya. Hidup ya begitu gitu. Ya. Hidup ya begitu. Jangan dipikir, oh itu kalau bukan saya, enggak bisa kamu. Kalau bukan saya, ada ikhlas itu. Karena ada sayanya, ada akunya. Tapi ya Allah, alhamdulillah, Allah Engkau berikan kami bisa seperti ini. Saya bisa bantu orang banyak. Karena itu adalah fadl-Mu ya Allah. Saya bisa memberi itu bukan uang saya, kan itu karena lewat tangan saya. Hanya lewat saya. Yang kita makan ya sebatas ya perut kita seberapa sudah kenyang sudah, apalagi sudah tua-tua seperti kita ya ala kadarnya makan itu secukupnya saja, nggak boleh berlebih juga boleh. Yang lainnya itu ya untuk menolong, begitu Allah ciptakan seperti itu ya, Allah ciptakan begitu. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Jadi penyadaran diri kita sebagai seorang hamba, sehingga kita bisa memahami arti kehidupan ini. Hidup ini adalah sangat penting, dan yang kita cari adalah ridha Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang bermaaf kalau ada hal yang perlu ditanyakan